rekan-rekan yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya hadir dulu saja. Marilah kita mulai pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu dan pemahaman. Berdoa mulai. Ya, oke, baik. Nah, untuk minggu kemarin itu minggu 10 adalah cryptocurrency quantum. Dan untuk tugasnya itu bisa diakses di LMS Bangsa. Coba kita cek ya tugasnya ya. Untuk yang minggu 10 ya, kriptografi kuantum. Coba kita buka itu antar bangsa. Nah, login ke antar bangsa. Kita buka kriptografi. Ini yang pertemuan 9, ini yang pertemuan 10. Nah, dia. Ini quiz pertemuan 10 atau apa tugas pertemuan 10 seperti biasa dijawabnya tulis tangan lalu diberikan nama juga. Oke, ada 3 pertanyaan. Ya, oke. Kalau misalnya pun jawabannya nggak perlu juga terlalu yang panjang lebar. Yang penting secara esensinya kena. Seperti itu rekan-rekan. Oke. Itu untuk tugas minggu 10 bisa diakses. Oke, ini merupakan bagian dari komponen nilai ya. Kan ada kehadiran, partisipasi, tugas, UTS dan UAS. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertemuan kita minggu ini. Minggu lalu kita kriptografi quantum. Sekarang kita ke crypto analisis. Nah, ini bedanya apa nih? Kemarin kita kriptografi gitu kan. Ada protokolnya, ada ininya, konsepnya semua. Kan ada algoritmanya gitu kan. Nah, sekarang crypto analisis. Apa itu crypto analisis? Nah, untuk minggu sebelah ini kita bahas cukup banyak. Mungkin apabila tidak selesai minggu ini, mungkin kita lanjutkan minggu depannya lagi. Tapi setidaknya kita akan membahas dulu beberapa hal yang penting. Nah, untuk crypto analisis sendiri ini ada definisi dan perbedaannya dengan kriptografi. Jadi sebelum dibacakan oleh rekan-rekan yang hadir, saya akan mulai dulu dengan saya yang membaca dulu. Yang bagian yang mudahnya dulu bisa saya baca. Oke. Ya. Definisi crypto analisis dan perbedaan dengan kriptografi. Kita mulai dari itu dulu. Nanti setelah itu ada sejarah crypto analisis. Ini nggak akan jauh, pasti rekan-rekan sudah tahu deh. Saya yakin. Nah, transisi dari teknik klasik ke teknik modern sama. Lalu klasifikasi kriptografi. Jadi kriptografi diklasifikasi jadi berapa bagian. Lalu ada crypto analisis simetris, crypto analisis asimetris. Kok mirip dengan kriptografi? Nah, itu nanti. Sebenarnya crypto analisis itu adalah kebalikan daripada kriptografi. Nah, teknik dan metode pemecahan suatu sistem kriptografi, yaitu bisa dibilang crypto analisis. Jadi, crypto analisis itu adalah suatu teknik dan metode pemecahan suatu sistem kriptografi itu. Kalau ada orang yang buat kunci gemboknya gitu kan, kalau untuk yang maling gimana caranya, atau orang yang berkepentingan, bukan maling ya, kayaknya bahasanya jelek banget gitu. Misalnya ada satu yang digembok gitu, dan untuk orang lain untuk membuka gembok tersebut, dia pasti akan berusaha untuk bagaimana nih gitu meniru si kuncinya, anak kuncinya tersebut gitu. Ya, kriptografi kurang seperti itu. Kriptografi dia di enkripsi. Kalau di crypto analisis bagaimana mengenkripsi tanpa pengetahuan tentang kunci simetris dan asimetrisnya. Nah, lalu studi kasus crypto analisis. Nah, setelah itu tantangan dan aplikasi dari crypto analisis. Tentunya ada hal yang positif dan negatif gitu. Orang juga mengkriptografi sesuatu tentu punya kepentingan akan terlindungi, keamanan gitu kan. Tapi siapa juga baik harus punya ilmunya untuk mempunyai ilmu crypto analisis, bagaimana memecahkan suatu sistem kriptografi agar orang jahat tersebut pesannya dapat terbaca dan kita tahu apa yang akan dilakukan oleh orang jahat. Jadi memang itu ya, ada seperti inilah dua sisi gitu. Lalu ada steganografi, perbedaannya dengan crypto analisis.
Nah, lalu tinjauan alat dan teknologi terkini untuk crypto analisis. Ya, baik, kita mulai dulu dari definisi kriptoanalisis dan perbedaan dengan kriptografi. Ini saya dulu aja yang baca. Ya, definisi kriptoanalisis dan perbedaan dengan kriptografi. Kriptoanalisis adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan analisis dan dekripsi sistem-sistem kriptografi yang mencakup metode untuk meretas atau mengatasi perlindungan informasi yang dienkripsi. Tujuan kriptoanalisis adalah untuk mengungkapkan atau mendapatkan informasi rahasia yang dilindungi oleh enkripsi. Kriptoanalisis dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Nah, ini dua kategori utama ini akan dibahas nanti tersendiri, yang kriptoanalisis simetris dan asimetris. Ya. Nah, dua kategori utama dalam kriptoanalisis adalah yang pertama, kriptoanalisis simetris, melibatkan serangan terhadap skema kriptografi simetris, di mana kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah sama. Metode ini mencoba untuk mengungkapkan kunci rahasia dengan menganalisis data yang dienkripsi atau dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Kategori kedua dari kriptoanalisis adalah kriptoanalisis asimetris atau kriptoanalisis kunci publik. Kategori ini fokus pada serangan terhadap sistem kriptografi asimetris, di mana terdapat sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk dekripsi. Kriptoanalisis asimetris mencoba untuk mengungkap kunci pribadi dengan memanfaatkan kunci publik dan data yang dienkripsi. Jadi ada dua. Ketika dia mau mencoba menebak kunci pribadi, itu dia memanfaatkan dua hal. Kunci publik yang tidak bisa didapat secara umum dan data yang dienkripsi. Nah, moga-moga dari dua hal ini, kunci publik dan data yang dienkripsi ini, bisa mengungkap kunci pribadi. Ada berbagai teknik kriptoanalisis. Ada berbagai teknik kriptoanalisis, termasuk analisis frekuensi, serangan brute force ini serangannya kasar lah gitu, misalnya kalau orang main asal hantam gitu, atau intinya brute force kurang lebih seperti itu, menggunakan kekerasan kasar gitu. Nah, selain itu adalah serangan diferensial, serangan linear, dan lain-lain. Sebagai respon terhadap perkembangan dalam kriptoanalisis, kriptografi yang lebih kuat dan aman terus dilakukan. Nah, ini kita belum sampai kepada bahasan tentang kriptografi kuantum. Wah, itu dia. Mungkin sekarang udah, aduh gimana caranya analisis untuk yang menggunakan kuantum, ya kan, algoritma kuantum. Nah, mungkin itu nanti kita bahas pada bab berikutnya. Tapi pada bab ini tentang pengenalan itu dulu. Dua kategori utama dalam kriptoanalisis adalah kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Dan akan dibahas pada bab berikutnya di sini. Berikutnya adalah sejarah kriptoanalisis. Oke, yang saya minta untuk membacakan adalah tadi yang pertama hadir, Saheri. Silakan, Saheri. Iya, Pak. Dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kriptoanalisis. Perkembangan awal kriptoanalisis dapat ditelusuri kembali ke berbagai periode sejarah. Ketika manusia pertama kali mulai menggunakan teknik-teknik enkripsi untuk melindungi pesan-pesan rahasia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan awal kriptoanalisis. 1. Mesir kuno dan kriptografi kaisar. Sejak zaman Mesir kuno ditemukan penggunaan teknik substitusi dalam menyandikan pesan-pesan rahasia. Salah satu metode substitusi paling terkenal adalah kriptografi kaisar, di mana huruf-huruf digeser sejumlah langkah tertentu dalam abjad untuk menyandikan pesan. 2. Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Pada abad ke-9, Al-Kindi, seorang ahli matematika muslim, dikenal sebagai salah satu pemikir awal dalam kriptografi.
Ia menulis sebuah risalah tentang teknik-teknik enkripsi, termasuk penggunaan substitusi dan transposisi. 3. Abad Pertengahan dan Sandi Wegener. Selama abad Selama abad pertengahan, metode substitusi dan transposisi menjadi semakin kompleks. Sandi Wegener yang dikembangkan pada abad ke-16 menggunakan kunci kata sebagai pengganti pergeseran konstan dalam Kaisar Cipher. 4. Percobaan menganalisis enkripsi. Selama berabad-abad, kriptoanalisis berkembang seiring dengan perbaikan teknik-teknik enkripsi. Orang-orang terus mencoba menganalisis dan membongkar sistem enkripsi yang ada. 5. Peran penting selama Perang Dunia. Perang Dunia I dan II melihat perkembangan pesat dalam kriptoanalisis dan kriptografi. Contohnya adalah pekerjaan Inggris dalam memecahkan kode-kode Jerman selama Perang Dunia II seperti dekripsi Enigma. 6. Pendekatan matematis modern. Setelah Perang Dunia II, pendekatan matematis menjadi lebih dominan dalam kriptoanalisis. Teori bilangan, aljabar, dan statistik digunakan untuk merancang dan menganalisis algoritma kriptografi. 7. Kriptoanalisis pada era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komputasi, kriptoanalisis terus berkembang. Metode analisis yang melibatkan komputer dan algoritma matematis kompleks menjadi umum. Perkembangan kriptoanalisis selalu menjadi dorongan bagi perkembangan kriptografi dan sebaliknya. Kompetisi antara pengembangan teknik kriptografi yang lebih canggih dan upaya kriptoanalisis yang lebih maju terus berlanjut untuk menjaga informasi tetap aman dan melindungi privasi. Terima Iya. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sudah masuk dalam sesi. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah ini nih tadi kita kan ntar saya ada WA, ntar ada di meeting, oke dikirim ke lingkungan kota. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau yang seperti itu untuk yang pertemuan 10 karena udah ada yang ngetik ya udahlah silakan diketik, nggak usah pakai tulisan tangan, tapi jangan sama persis dengan chat GPT ya, dan jangan copy paste dari chat GPT, gunakan kalimat sendiri itu akan lebih ini. Oke, kalau copy paste percuma juga. Tapi kalau diketik benar-benar diketik, setidaknya masih ada yang insya Allah ada yang diingat lah gitu. Jangan. Oke, nanti tulis 10 boleh. Itu saya bahas di WA. Nah, dari yang dibacakan Sahari yang sejarah ini menarik adalah ada pergeseran dari kriptografi dan kriptoanalisisnya. Intinya kan kriptografi dan kriptoanalisis bagaikan koin sisi koin yang berbeda aja gitu kan, dan saling mendorong satu dengan yang lainnya gitu. Kalau teknologi kriptografi lebih maju, kriptoanalisis akan berusaha mengikuti. Dan kalau sudah kriptoanalisis lebih maju, berarti kriptografi yang ada semuanya sudah tidak berguna. Makanya dia juga akan meningkatkan diri lagi. Gitu. Nah, yang menarik adalah di sini nih, ada beberapa zaman yang memang menggunakan teknik-teknik bukan teknik-teknik matematis. Tunggu sebentar ya, rekan-rekan.
Waalaikumsalam. Oke, baik rekan-rekan. Nah, jadi yang menarik tadi itu ada beberapa zaman, intinya kan seperti itu nih. Kalau Mesir kuno hanya penggeseran atau substitusi gitu kan. Nah, namun masih nggak banyak perbedaan. Jadi kebanyakan hanya substitusi atau transposisi kan gitu. Sedangkan kalau perkembangan yang berikutnya itu sudah nah kalau untuk perang dunia ke 1 dan 2 juga sama, Enigma juga berupa mesin, lebih ke arah mesin gitu kan. Nah, yang modern lah yang mulai menggunakan teknik matematis, teori bilangan aljabar dan statistik untuk merancang dan menganalisis algoritma kriptografi. Jadi sudah mulai bergeser tuh. Tadinya istilahnya agak kaku ya istilahnya dan belum menggunakan teknik matematis yang lebih canggih. Nah, kalau modern sudah menggunakan lebih ke arah teori matematika dan juga penggunaan alat yang lebih modern seperti komputer. Oke. Lanjut kepada setelah sejarah kriptoanalisis, kita transisi dari teknik klasik ke teknik modern ini nggak akan lepas dari sejarah yang tadi ini sebenarnya masih terhubung. Dan sebenarnya rekan-rekan juga sudah sering mendengar kalau kita di kriptografi ini, kalau nggak Caesar Cipher, kalau nggak dari Mesir kuno gitu kan, nggak pernah jauh dari itu gitu kan. Kalau nggak Enigma, itu udah kayaknya telinganya juga udah iyalah kriptografi, kalau nggak Mesir kuno, Caesar Cipher, kalau nggak Enigma. Tapi kita terus biar paham. Karena tadi itu antara kriptografi dan kriptoanalisis adalah sisi yang berbeda dari sebuah koin kan gitu kan. Jadi kan selalu ada keduanya. Transisi dari teknik klasik ke teknik modern ini akan dibacakan jadi ini lebih membahas tentang tadi yang substitusi dan transposisi kan. Oke, dan yang modern yang tadi itu menggunakan matematis lebih jauh lagi. Kita akan masuk ke kita akan dibacakan oleh ya. Ada Bani Asidik yang baru bergabung. Langsung baca. Silakan Bani Asidik Putri. Dari judul ya, Pak? Dari judulnya, transisi dari teknik klasik ke teknik modern. Ya. Transisi dari teknik klasik ke teknik modern. Transisi dari teknik klasik ke teknik modern dalam kriptoanalisis mencakup evolusi metode analisis dan pendekatan untuk meretas dan memahami sistem kriptografi. Berikut adalah beberapa poin kunci yang mencerminkan transisi ini. 1. Teknik klasik. 1. Substitusi dan transposisi. Teknik-teknik kriptoanalisis klasik seperti substitusi dan transposisi digunakan sepanjang sejarah kriptografi. Contoh termasuk sandi Caesar, di mana huruf digeser sejumlah angka tertentu dalam abjad. Frekuensi, analisis frekuensi huruf atau kelompok huruf dalam teks dienkripsi sering digunakan. Misalnya, huruf atau kelompok huruf yang paling sering muncul dalam teks dapat diidentifikasi untuk mencoba menerka kunci enkripsi. Metode manual. Pada awalnya, proses enkripsi dan deskripsi dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer. Hal ini membuat analisis lebih lambat dan terbatas oleh daya komputasi manusia. Dua peran penting Perang Dunia. 1. Pertumbuhan teknologi. Peran kripto 1 dan 2, di mana teknologi baru termasuk mesin kriptografi seperti Enigma diperkenalkan. Ini mengubah skala dan kompleksitas pekerjaan kriptoanalisis. 2. Enigma dan pada Perang Dunia lalu bantu memecahkan kode Enigma. 3. Pendekatan matematis. 1. Pendekatan modern. Seiring dengan kemajuan matematika, pendekatan kriptoanalisis beralih ke metode matematis yang lebih canggih.
Ini termasuk penggunaan aljabar, teori bilangan, dan statistik untuk menganalisis dan merancang algoritma kriptografi. Kriptoanalisis diferensial dan linear. Metode diferensial dan linear menjadi penting dalam menganalisis kekuatan enkripsi. Mereka melibatkan studi perusahaan dalam keluaran enkripsi terhadap perubahan kecil dalam input dan atau kunci. 4. Pengaruh komputasi modern. Komputasi dan algoritma. Pengenalan komputasi modern memberikan dorongan signifikan untuk kriptoanalisis. Algoritma burst force, serangan waktu nyata, dan teknik pencarian kunci. Semuanya terkait erat dengan kemampuan komputasi yang semakin meningkat. 2. Komputasi kuantum. Pengembangan komputasi kuantum menimbulkan tantangan baru dan potensi risiko bagi algoritma kriptografi yang saat ini aman, sehingga mendorong pengembangan metode kriptoanalisis yang sesuai. 5. Kriptoanalisis pada era digital. Analisis komunikasi digital. Dengan berkembangnya komunikasi digital, kriptoanalisis semakin fokus pada analisis data digital dan komunikasi melalui jaringan. Metode analisis data besar dan metode machine learning dapat diterapkan untuk mengekstrak pola dalam data dan enkripsi. Pemahaman algoritma dan protokol. Kriptoanalisis modern melibatkan pemahaman mendalam tentang algoritma kriptografi dan protokol keamanan yang digunakan dalam sistem modern. Perubahan ini mencerminkan evolusi kriptoanalisis dari metode manual dan klasik ke pendekatan yang lebih canggih, didukung oleh kemajuan teknologi dan pemahaman matematis yang lebih baik. Pergeseran sudah, Pak. Iya, oke baik. Terima kasih. Banyak Sidik sudah absen dan juga partisipasi membaca materi. Nah, yang menarik adalah di sini lebih fokus terhadap teknik dan media yang digunakan, baik teknik untuk melakukan kriptografi dan media untuk melakukan kriptografi, dan juga teknik dan metode untuk kriptoanalisisnya. Oke, jadi itu tentang transisi dari teknik klasik ke teknik modern ya. Berarti ada juga medianya juga yang dipakai, selain teknik, metodenya juga atau medianya yang dipakai. Mungkin yang kalimat baru adalah si ini, Colossus nih, sebelum sempat kita bahas. Ternyata untuk melakukan kriptoanalisis, Inggris mengembangkan komputer pertama si Colossus untuk membantu memecahkan kode Enigma. Oke. Untuk yang matematis mengenai pendekatan metode matematis dan penggunaan komputer, itu yang sudah masuk ke dalam modern, tidak lagi menggunakan tenaga komputasi manusia. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang era digital juga ada saluran komunikasinya. Jadi saluran komunikasi yang digunakan juga terhadap jenis data digitalnya, jenis datanya gitu. Jenis datanya juga yang dianalisa. Selain jaringan bagaimana metode transportasi dari atau komunikasinya. Ini kan ada yang melalui jaringan. Oke, sebenarnya yang bisa mudah kita praktekkan itu harapannya nanti ya. Sebenarnya saya masih berharap pertemuan 15 itu kita seperti benar-benar memanfaatkan satu pertemuan itu untuk praktek kriptografi dan praktek kriptoanalisis gitu. Dan yang paling gampang kalau untuk kriptoanalisis itu salah satunya adalah brute force tadi itu. Ini yang paling gampang. Tapi nggak akan berhasil untuk semua kriptografi. Lebih efektif, paling brute force ini beberapa kriptografi klasik aja yang bisa gitu. Tapi kalau udah kriptografi modern, yang kemungkinan untuk keberhasilannya nggak terlalu besar. Oke. Tapi bisa kita praktekkan. Setidaknya kita bisa mempraktekkan salah satu algoritma brute force untuk membantu kriptoanalisisnya. Oke, baik. Poni tadi minta izin, mungkin dia khawatir diminta untuk membaca materi sehingga dia minta izin duluan.
Dia lagi apa tadi katanya? Sedang menyetir. Nah, Abdul Fahri angkat tangan, maksudnya apa nih? Untuk pertanyaan nanti kita maju, mungkin Abdul Fahri kalau mau baca materi silakan. Tapi untuk pertanyaan sedikit dulu, disimpan dulu. Nah, kita lanjut kepada yang berikutnya, masih ada beberapa. Oke, dan kita batasi sampai 8.30 ya, karena mungkin terlalu malam juga untuk rekan-rekan. Slide aja. Oke, saya absen dulu deh biar ini. Saya absen ya. Yang sudah masuk di sini adalah Saheri dan Bani Asidik Putri. Jadi saya akan absen dulu yang belum itu. Dede Herman? Hadir, Pak. Oke. Ifham Hilmi? Oke, lanjut. Oke. Sahal Mahfud? Sahal hadir, Pak. Oke. Naufal Muafa? Oke, baik. Kurniasi? Ada, Pak. Oke. Rizky Kusuma? Ini hadir, kemarin juga hadir tapi banyak ini. Nah, kemarin tadi juga ada kayaknya Rizky Kusuma. Saya, Pak. Nah, ya, oke. Lagi ngelas atau gimana? Lagi ada kegiatan atau gimana? Iya, Pak, lagi meter listrik. Kalau nanti saya minta untuk baca yang ini ya, salah satu halaman ya, sempatkan waktunya ya. Kapan, Pak? Ya, kalau misalnya sekarang bisa kan? Wih, 200 kamar nih, Pak. Saya ngerjain, Pak. Udah minggu depan ya. Saya ini ya, saya minta waktunya bisa kan? Aduh, iya Pak, ya anjing. Dan insya Allah semoga kita kasih beri panjang umur, kesehatan dan kemudahan. Kalaupun nggak bisa, ya di inilah tengah halaman ataupun ini. Oke, baik, yang penting pertama hadir dulu. Abdul Fahri hadir, yang tadi angkat tangan. Ya, hadir, Pak. Oke, Abi Amarullah. Hadir, Pak. Baik, Foni lagi nyetir nih kayaknya. Oke. Ya, berarti hanya ada satu mahasiswa, Ifham Hilmi. Semoga rekan kita Ifham Hilmi baik-baik saja, sehat juga, sama kita juga semua diberi kesehatan dan kemudahan. Oke, baik. Lanjut kita ke yang berikutnya. Klasifikasi kriptografi. Nah, tadi itu kan sebenarnya menarik nih klasifikasi kriptografi. Bukannya harusnya kriptoanalisis ya? Oke, tunggu dulu. Salah kan? Salah ketik saya. Harusnya kriptoanalisis. Makanya saya bingung. Kok kriptografi? Ya, sebentar. Kita perbaiki dulu. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, kriptoanalisis. Klasifikasi kriptoanalisis. Halo. Nah, coba sekarang kita refresh halamannya. Dia butuh beberapa kali refresh, mungkin 2 kali. Sudah berubah. Nah, klasifikasi kriptoanalisis. Ya tadi ya, klasik dan modern. Sifat-sifat, frekuensi, substitusi, dan transposisi, ya kan? Muhammad Rashid Siddiq hadir, Pak. Belum ke absen. Seriusan? Sudah terabsen. Muhammad Rashid Siddiq sudah terabsen. Oke, makasih ya. Kalau terasa belum terabsen, sampaikan. Oke, baik, sama rekan-rekan kalau ada yang belum terabsen silakan nanti saya cek lagi. Oke. Nah, tadi ya kembali lagi ke klasifikasi kriptoanalisis. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bani Asidik Putri bahwa ada kriptografi klasik dan modern, ya kan? Kalau yang klasik itu Joseph Zipper, analisis frekuensi dan substitusi dan transposisi. Tadi sudah jelas dibacakan oleh Bani Asidik. Dan untuk modern sendiri ada teknik matematis, bilangan bulat, pola eliptik, lalu ada analisis diferensial dan linear. Tadi sama seperti yang dibaca oleh Bani Asidik. Nah, kayaknya saya ini. Kok ini malah tentang
kriptografi ya. Oke, pas kita lewat. Hanya sampai sini aja berarti. Ini tentang materi kriptografi, nggak perlu. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kriptografi simetris dan kriptografi asimetris ini dibaca oleh saya sendiri kayaknya tadi ya. Nah, ada dua nih. Di sini nih tadi di definisi kripto analisis kan ada dua, analisis simetris dan kripto analisis asimetris. Akan dibacakan oleh ada yang angkat tangan lagi ya kayaknya. Abdul Fahri pengen baca kan? Tuh ya. Presentnya di dulu aja Abdul Fahri, lower aja dulu. Novel mau apa? Oke, lower dulu dua-duanya. Novel mau apa? Mau baca kan? Ntar saya cek dulu kalau yang ini ya, simetris dan asimetris ya. Oke. Nih tentang brute force yang insya Allah akan kita coba. Dia untuk kriptografi simetris nanti. Oke, baik. Kita kasih kesempatan ke yang angkat tangan duluan tadi Abdul Fahri. Kalau Abdul Fahri mau baca ini silakan. Kalau enggak kita pas ke Naufal Mu'afak. Baik, Pak. Kriptoanalisis simetris. Kriptoanalisis terhadap algoritma kunci simetris merupakan upaya untuk mengungkap atau membongkar kunci rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Beberapa teknik kriptoanalisis kunci simetris melibatkan pendekatan matematis, statistik, atau kelemahan dalam implementasi algoritma tersebut. Berikut adalah beberapa metode kriptoanalisis yang umum digunakan. 1. Brute force. Deskripsi metode ini melibatkan mencoba semua kemungkinan kunci untuk menemukan kunci yang benar. Ini efektif, terutama jika panjang kunci relatif kecil. 2. Pencegahan. Menggunakan kunci yang lebih panjang dapat membuat serangan brute force menjadi lebih sulit dan memakan waktu. 2. Serangan frekuensi. Deskripsi analisis frekuensi menganalisis pola pengulangan dalam data terenkripsi untuk mengidentifikasi kunci yang mungkin. 2. Pencegahan menggunakan algoritma yang menyamaratakan distribusi frekuensi karakter atau blok dalam teks terenkripsi. 3. Serangan ciphertext only. Deskripsi kriptoanalisis dilakukan dengan hanya memiliki akses ke teks terenkripsi tanpa mengetahui teks asli atau kunci. 2. Pencegahan menggunakan kunci yang cukup panjang dan mengimplementasikan algoritma kunci simetris yang kuat. 4. Serangan no plain text. Deskripsi kriptoanalisis dilakukan dengan memiliki pasangan teks asli dan teks terenkripsi yang diketahui. 2. Pencegahan menggunakan teknik funding atau mode operasi yang aman untuk menghindari pengungkapan pola yang dapat dimanfaatkan. 5. Serangan cost plain text. Deskripsi penyerang dapat memiliki teks asli dan mendapatkan teks terenkripsi yang sesuai untuk mengidentifikasi kunci. 3. Pencegahan menggunakan teknik
autentikasi dan enkripsi otentik untuk melindungi dari serangan ini. 6. Serangan 6. Udah, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Grogi Serangan juga nih, Pak. ya gimana? Grogi juga. Kadang-kadang tenggorokan kita yang nggak dukung ya. Kerasa juga kan? Udah lama nggak baca-baca salah, Pak. Iya, kadang tenggorokan kita juga kering gitu kan, tiba-tiba mau baca kok kering gitu, kadang-kala sih gitu. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Serangan diferensial kriptanalisis. Nah, deskripsinya atau penjelasannya, penjabarannya, ya kan, serangan diferensial kriptanalisis ini mengamati perbedaan dalam enkripsi antara plain text atau teks asli dengan plain text yang lainnya yang sedikit diubah untuk mengidentifikasi kunci. Jadi kalau misalnya pesan awalnya adalah ada, kita rubah menjadi abi, tentunya enkripsinya pun agak-agak beda nih. Oh, ini yang beda nih di sini gitu. Ketika ada di enkripsi akan menghasilkan pesan enkripsi itu. Dan kita coba menggunakan abi. Nah, nanti kalau kita bandingin, oh, A-nya tuh di sini ketemunya nih A yang awal. Nah, gitu seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Jadi serangan diferensial kriptanalisis. Berikutnya adalah serangan linear kriptanalisis. Nah, deskripsi dari serangan ini adalah menganalisis hubungan linear antara plain text atau teks asli, ciphertext atau teks yang sudah dienkripsi, dan kunci untuk mengidentifikasi kunci. Jadi dia sudah mendapatkan 3 hal tersebut. Nah, dan dia coba untuk mengidentifikasi si kuncinya berdasarkan antara hubungan linear, plain text, ciphertext, dan kunci. Pencegahan serangan tersebut yaitu menggunakan algoritma yang dirancang untuk tahap tahan terhadap serangan linear. Jadi intinya banyak serangan ya. Kita Abdul Fari aja sampai nggak kuat. Jadi intinya banyak serangan dan ini adalah untuk yang asimetris. Jadi kriptografi simetris, kita menggunakan kriptoanalisis simetris. Nah, insya Allah yang mudah dipraktekkan yang ini nih, insya Allah. Tapi rekan-rekan ada nggak yang mau menarik? Pak, kayaknya menarik yang itu, Pak. Nggak apa-apa deh, biar sulit juga pakai yang itu. Gitu. Mungkin insya Allah di pertemuan 15 kita praktekin. Yang mana? Yang menurut rekan-rekan menarik? Atau brute force attack aja? Atau menggunakan serangan ciphertext only? Oke, brute force attack aja ya. Jadi nanti insya Allah pertemuan 15 kita buat plain text-nya, kita buat ciphertext-nya menggunakan kriptografi simetris, lalu kita buat serangan terhadap kriptografi tersebut. Kita buat kriptoanalisis simetrisnya dengan jenisnya adalah brute force attack. Dan ingat ini efektif jika kunci relatif kecil atau pendek. Kita coba nanti. Gitu. Kita coba nanti brute force attack untuk kunci yang relatif kecil atau pendek dengan bagaimana dia beraksi ketika kuncinya relatif panjang. Oke, baik. Nah, penting untuk diingat bahwa ketahanan terhadap serangan kriptoanalisis tergantung pada sejauh mana suatu algoritma atau sistem implementasi mempertahankan kerahasiaan kunci dan menyediakan tingkat keamanan yang memadai. Penggunaan algoritma kunci simetris yang diterima secara luas dan terbukti keamanannya serta implementasi yang hati-hati adalah langkah penting dalam melawan serangan kriptoanalisis. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah tugas minggu 9 gitu. Ini gitu kan, tugas minggu 9 karena rekan-rekan sudah menjadi seorang ahli menyarankan teknik kriptografi apa untuk mengamankan file kantor kan. Ingat ya rekan-rekan yang tugas minggu 9, jadi itu juga termasuk nilai. Jadi jadi perlu dikerjakan. Kan udah tutup juga ya karena sudah ini. Nah, rekan-rekan, itu tentang simetrisnya. Sekarang kita bisa ke Naufal Mu'afa untuk yang asimetrisnya. Oke, tapi belum kita ke situ, ada beberapa hal dulu misalnya. Oke.
Nah, saya akan membacakan salah satu jawaban daripada rekan-rekan mahasiswa untuk pertanyaan kuis minggu lalu. Pertanyaan kuis minggu lalu adalah rekan-rekan menjadi suatu ahli keamanan informasi di perusahaan besar. Nah, perusahaan tersebut memiliki file-file penting, bisa jadi bagian HR, bisa jadi bagian akuntansi, bagian keuangan, itu semua lah, bahkan bagian IT-nya sendiri. Nah, untuk melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah, baik internal kantor maupun eksternal, pilihlah algoritma enkripsi yang paling sesuai dan jelaskan mengapa Anda memilihnya. Ya. Nanti setelah itu baru kita bisa diskusikan kelemahan dan tantangan yang mungkin muncul dalam menerapkan enkripsi di lingkungan perusahaan. Oke, ada jawaban yang saya pilih secara random. Jawabannya seperti ini. Saya merekomendasikan menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard sebagai algoritma enkripsi untuk file-file penting perusahaan, di mana AES dianggap aman dan efisien dalam melindungi data sensitif dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu keamanan. AES telah diadopsi secara luas dan diakui oleh standar keamanan, termasuk oleh pemerintah Amerika Serikat. AES juga mempunyai algoritma yang telah diuji secara ekstensif dan terbukti kuat terhadap serangan kriptoanalisis. Loh, ini sedang kita bahas kriptoanalisis. Nah, lalu dari segi kinerja, AES menawarkan keseimbangan yang baik antara keamanan dan kinerja. Proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan cepat, bahkan pada perangkat keras yang terbatas kemampuan komputasionalnya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa AES ada skalabilitas. AES dapat diimplementasikan dalam berbagai mode seperti Zipper Block Chaining atau CBC atau Galois atau Counter Mode. Ini kan memberikan fleksibilitas dalam mengatasi kebutuhan enkripsi yang berbeda. Nah, tantangannya apa yang muncul? Pertama adalah manajemen kunci. Memanajemen kunci berarti pengelolaan kunci enkripsi menjadi sangat kritikal, di mana perusahaan sebagai suatu badan perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang baik untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola kunci enkripsi. Karena kadangkala kalau menyerang sistem susah, ini terjadi di perusahaan ya, nyerang sistem susah, serang manusianya. Karena manusia itu kompleks, kadang lagi benar, kadang lagi stres, kadang lagi nggak benar gitu ya udah. Nah, gitu. Jadi kalau sistemnya kuat, serang manusianya. Oke, jadi itu salah satu kendala dalam atau tantangan. Baik menggunakan algoritma enkripsi apapun, pasti manajemen kunci menjadi tantangan. Yang kedua adalah kinerja sistem tantangannya. Kalau penggunaan semua file di enkripsi, walaupun secara kemampuan enkripsi dan dekripsi cepat, tapi kalau jumlah file yang dienkripsinya sangat besar dan banyak, itu akan mempengaruhi sistem juga intinya, gitu kan? Lalu adalah integrasi, tentunya. Apabila perusahaan sudah punya ERP, mungkin mengintegrasikan enkripsi dengan ERP atau Enterprise Resource Planning yang sistem yang sudah ada, memerlukan upaya dan perencanaan ekstra untuk memastikan kompatibilitas dan kesediaan data yang baik. Berikutnya adalah tadi itu faktor manusianya, gitu. Perlu dilatih, karyawan perlu dilatih tentang pentingnya kenapa harus melakukan enkripsi, bagaimana melakukan enkripsinya, bagaimana menyimpan kuncinya, bagaimana kunci itu jangan sampai diberikan kepada rekan, teman, apapun itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau jawaban rekan-rekan ada yang di antara seperti itu insya Allah dapat nilai yang baik. Oke, baik. Kita udah jam 8.33. Oke, baik rekan-rekan. Ini asimetris, sama juga, ada brute force-nya juga. Namun karena udah 8.33, saya kita rekan-rekan untuk membaca lagi dari asimetris, tekniknya, studi kasus, tantangan, dan steganografi, dan capaian tinjau alat dan teknologi terkini. Yang sebelum kita sudahi pertemuan kita, saya ingin ini nih. Tantangan dan aplikasi kriptoanalisis, serta tinjauan alat dan teknologi terkini. Kita ambil dua ini ya. Wah, udah mau habis. 15 menit lagi, pas, insya Allah. Ini saya yang baca aja.
Tantangan dan aplikasi kriptoanalisis. Tantangan dalam menghadapi algoritma kriptoanalisis yang semakin kompleks. Pertama adalah daya komputasi yang tinggi. Misalnya tadi, kan rekan-rekan pada tugas 9 menjadi seorang ahli pengamanan data gitu kan, dan memanfaatkan AES dan memanfaatkan komputasi komputer gitu kan. Itu kan semakin sulit bagi orang luar untuk melakukan kriptoanalisis gitu kan. Makanya tadi itu salah satu tantangan, misalnya sekarang dibalik rekan-rekan yang harus melakukan kriptoanalisis terhadap sistem suatu perusahaan yang ingin menjadi saingan gitu kan. Wah, jadi jahat dong gitu ya, tapi gitulah. Oke. Nah, tantangannya rekan-rekan yang akan dihadapi adalah daya komputasi yang tinggi. Pengembangan daya komputasi yang semakin tinggi seperti komputer kuantum, ini udah main kuantum ya, dapat membahayakan algoritma kriptografi konvensional yang saat ini dianggap aman. Kita sempat bahas nih di pertemuan minggu ke-9 kalau nggak salah tentang teknologi komputer kuantum. Bagaimana dia bisa memproses sangat cepat dan bisa membahayakan algoritma kriptografi konvensional. Berikutnya adalah kemajuan dalam teknik kriptoanalisis. Tantangannya, terus berkembangnya teknik kriptoanalisis dapat mengakibatkan rentannya algoritma kriptografi yang sebelumnya dianggap aman. Maksudnya AES tadi, itu mungkin dianggap aman, tapi dengan berkembangnya teknik kriptoanalisis jadi semakin rentan. Dan bisa jadi tidak aman lagi. Lalu, penyerangan melalui side channel atau channel bukan yang channel utamanya, sampingnya gitu. Nah ini kan, serangan side channel memanfaatkan informasi yang bocor. Ini bocor nih katanya. Melalui perilaku fisik atau operasional dari sistem kriptografi. Itu dapat menjadi ancaman. Terutama karena kemajuan dalam analisis waktu, daya, dan elektromagnetik. Jadi bocor. Jadi side channel. Bahkan alat aja komputer kita memancarkan gelombang elektromagnetik kan gitu. Tanpa disadari itu beberapa teknologi bisa memanfaatkan gelombang yang bocor tersebut gitu untuk menjadi pembaca perilaku. Nah, seperti itu. Kemungkinan pemuktahiran standar, tantangan. Pemuktahiran standar kriptografi yang ada atau perubahan algoritma mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dan kadang ada resistensi terhadap migrasi ke algoritma baru. Contohnya tadi, salah satu rekan mahasiswa atau sebagian mahasiswa bilang, Pak pakai AES, dan kami berhasil sudah dengan pihak manajemen bilang seperti ini, dari ERP atau sistem kami juga sudah disesuaikan integrasinya, karyawan juga sudah dilatih. Tahun depan bilang, oh ternyata AES sudah tidak aman, kepada manajemen bilang, AES sudah tidak aman, sudah tidak lagi aman, harus diganti. Nah itu mungkin dapat resistensi dari manajemen, emang mau dirubah pakai apa lagi, gitu. Berapa biayanya lagi untuk integrasi, berapa lagi untuk pelatihan karyawan, gitu. Kapan lagi mau diterapkan, berapa lama nanti antara transisi dari yang lama ke yang baru. Nah itu resistensinya, gitu. Ketika melakukan pemuktahiran standar. Lalu ketergantungan pada kunci, tantangan. Keamanan sistem kriptografi sering bergantung pada keberlanjutan kerahasiaan kunci. Manajemen dan distribusi kunci yang aman menjadi tantangan tersendiri. Contoh misalnya menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk semua file itu berbahaya. Karena kalau sekali kebongkar semua. Ya udah Pak, kita mau buat misalnya per 100 file kita menggunakan kunci yang berbeda-beda untuk enkripsi, silakan. Tapi bisa jadi file yang ada di kantor ribuan, tetap juga jadi banyak itu. Kan? Berarti harus tahu ini kunci enkripsi untuk yang file yang mana, bagian yang mana. Manajemen dan distribusi kunci menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Nah, aplikasi kriptoanalisis dalam keamanan dan informasi dan perangkat lunak. Oke, ini dia. Intinya kriptoanalisis mengungkap informasi rahasia. Kriptoanalisis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap informasi rahasia yang dienkripsi. Baik dalam komunikasi atau penyimpanan data, ya kan? Maksudnya berarti ada saluran komunikasi atau penyimpanan data atau ketika data tersebut tersimpan. Misalnya dalam hard disk atau penyimpanan lainnya. Oke. Mendapatkan akses ilegal. Jadi aplikasi atau penerapan kriptoanalisis itu bisa dengan cara seperti ini. Penyerang dapat menggunakan teknik kriptoanalisis untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem. Mengakses data atau informasi yang seharusnya tidak dapat diakses. Contohnya,
memanfaatkan kunjungan. Misalnya ini hampir jarang tapi pernah kok terjadi. Datang bertamu, pertama dia melakukan pendekatan dulu dengan salah satu karyawan. Nggak perlu karyawan yang tinggi, kan biasa-biasa aja gitu. Tapi bisa masuk lewat pintu bawah atau pintu samping atau pintu mana aja yang kurang keamanannya. Lalu mencolokkan ngetap ya, colokin komputernya ke jaringan atau menggunakan wifi. Nah dari situ dia akan coba mengekspos akses-akses yang bisa dia dapatkan. Dari situ dia masuk. Nah itu udah akses ilegal. Membobol enkripsi. Nah kalau aplikasi atau penerapan kriptoanalisis dalam hal ini, memecahkan algoritma enkripsi terutama jika ada kelemahan dalam implementasinya atau jika kunci enkripsi dapat diidentifikasi tadi ya. Mungkin ada kelemahan dalam manajemen atau mungkin menggunakan kunci enkripsi yang berulang-ulang dan terlalu mudah untuk ditebak. Melanggar keamanan perangkat lunak. Nah, aplikasi kriptoanalisis dalam hal ini, kriptoanalisis dapat digunakan untuk melanggar keamanan perangkat lunak. Misalnya, mengakses lisensi perangkat lunak atau mengakses mekanisme perlindungan. Nah, ini kayaknya sudah mulai masuk ke debugging-nya. Gitu. Bisa jadi misalnya masuk ke dalam source code-nya gitu, atau seperti itulah. Aplikasi kriptoanalisis lainnya adalah membocorkan informasi rahasia. Nah, kriptoanalisis dapat digunakan untuk mencuri atau membocorkan informasi rahasia yang dienkripsi, terutama jika kunci atau algoritma tidak cukup aman. Oke. Aplikasi kriptoanalisis lainnya adalah melanggar privasi. Dalam konteks privasi, kriptoanalisis dapat digunakan untuk melanggar privasi pengguna dengan mengidentifikasi pola atau informasi yang tersembunyi dalam data terenkripsi. Aplikasi kriptografi lainnya adalah menggagalkan sistem keamanan. Kriptoanalisis dapat digunakan untuk menggagalkan sistem keamanan dengan memanfaatkan kelemahan dalam algoritma kriptografi atau implementasinya. Penting untuk diingat bahwa sementara kriptoanalisis dapat digunakan untuk melanggar keamanan, itu juga merupakan alat yang penting dalam pengujian keamanan sistem. Penggunaan kriptoanalisis etis dilakukan oleh ahli keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kriptografi dan memberikan perbaikan. Jadi ada juga jasa yang memang menjual jasa gitu. Kami dari perusahaan PT Aman Sejahtera misalnya gitu kan, kami bisa membantu untuk secara etis ya, gitu, meretas sistem Anda gitu untuk kriptografi gitu. Kalau dibolehkan nanti mereka akan lihat, oh di sini kelemahannya, di sini bisa diperbaiki, seperti itu. Ada. Seperti itu ada. Oleh karena itu pengembangan dan penelitian harus tetap waspada terhadap perkembangan teknologi kriptoanalisis dan terus meningkatkan sistem keamanan mereka. Kayaknya ini pernah terjadi waktu itu di kantor. Kita panggil konsultan untuk membantu mengakses tingkat keamanan kantor. Jadi kayak gitu sih. Ada kok kita menyediakan jasa-jasa seperti itu, banyak konsultan untuk mengakses keamanan kantor dari segi IT-nya. Ada yang penting. Baik, itu untuk tantangan dan aplikasi kriptoanalisis. Terakhir, tentang tinjauan alat dan teknologi terkini. Terakhir. Tinjauan alat dan teknologi terkini. Gambaran umum tentang tren dan konsep yang mungkin berkembang di bidang ini. Ya. Perkembangan teknologi dan alat kriptoanalisis terkini. Kuantum kriptoanalisis nggak jelas, nggak lepas dari kuantum. Pengembangan komputer kuantum membawa tantangan baru dan peluang di bidang kriptoanalisis. Komputer kuantum memiliki potensi untuk memecahkan beberapa algoritma kriptografi simetris dan asimetris yang saat ini dianggap aman oleh komputer klasik. Kalau ini terjadi, wah kacau. Tadi itu kita udah bilang ke manajemen gitu kan, ini pakai ini gitu, oke gitu kan, berapa biayanya sekian untuk integrasi sekian, untuk waktu transisi sekian, pelatihan karyawan sekian gitu, tiba-tiba komputer kuantum merubah itu semua. Wah udah. Gitu. Sedangkan perusahaan khususnya di tingkat manajemen itu paling khawatir kalau datanya bocor, paling khawatir. Analis berikutnya, perkembangan teknologi dan alat kriptoanalisis terkini. Analisis side channel yang lebih canggih. Perkembangan teknologi yang memungkinkan peningkatan dalam analisis side channel, termasuk analisis waktu dan daya yang lebih canggih.
yang dapat memanfaatkan kelemahan dalam implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Tadi itu ya, ingat ya, dalam setiap perangkat keras dan perangkat lunak ketika mereka elektronik, mereka memancarkan gelombang elektromagnetik baik secara sadar atau enggak, pasti mereka memancarkan itu bisa di tap, bahkan dari saluran juga bisa di tap. Gitu. Next adalah metode machine learning. Penerapan teknik machine learning dalam cryptanalysis dapat membantu dalam mengidentifikasi pola kompleks dalam data terenkripsi atau dalam mengoptimalkan serangan brute force dengan memprediksi kunci yang mungkin. Ini juga sangat ini ya, machine learning nanti ujung-ujungnya adalah artificial intelligence, nanti tinggal suruh AI-nya aja kerjain gitu, mau sehari mau 2 hari pokoknya kerjain retas ini, lakukan cryptanalysis untuk data ini gitu, mereka yang ngerjain gitu. Itu nanti bisa seperti itu, dan semakin banyak data yang diberikan ke mereka akan semakin bisa belajar. Pemahaman terhadap kerja protokol dan implementasi. Cryptanalysis semakin fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap protokol keamanan dan implementasi kriptografi. Ini termasuk penelitian terhadap kesalahan implementasi yang menyebabkan kerentanan. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam cryptanalysis. Nah, tadi itu AI, ya kan? Penentuan pola dengan deep learning. Teknik deep learning dapat digunakan untuk menentukan pola dan hubungan yang kompleks dalam data terenkripsi, memungkinkan serangan terhadap algoritma kriptografi. Contohnya rekan-rekan, kalau rekan-rekan tahu GitHub itu sudah punya namanya GitHub Copilot. Jadi programmer itu sudah sangat dimanjakan kalau untuk membuat programming, karena adanya Copilot, bisa mengingatkan, bisa menyarankan, bahkan sebagian programmer juga bilang kayaknya kita nggak akan ada lagi ke depan, karena Copilot ini sudah sangat canggih, kita minta apa dia langsung laksanakan. Itu juga kecerdasan buatan ya, Copilot itu juga, Copilot dari GitHub ya, itu juga kecerdasan buatan. Peningkatan dalam brute force attack. Algoritma machine learning yang tadi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi serangan brute force dengan mempelajari pola dalam data dan mengoptimalkan pendekatan serangan. Berikutnya adalah prediksi kunci dengan model prediktif. Model prediktif yang dikembangkan dengan menggunakan kecerdasan buatan dapat mencoba untuk memprediksi kunci enkripsi berdasarkan data yang diperoleh selama proses enkripsi-dekripsi. Lalu analisis side channel, lagi-lagi side channel, yang otomatis. Memanfaatkan kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk menganalisis data side channel secara otomatis, mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin menunjukkan kelemahan dalam implementasi. Pemahaman konteks serangan. Algoritma machine learning dapat membantu dalam memahami konteks serangan cryptanalysis, memungkinkan deteksi lebih awal dan respon yang cepat terhadap serangan. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam cryptanalysis juga dapat diterapkan secara etis oleh para peneliti keamanan untuk memperkuat sistem keamanan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan. Wow, kalau kita cukup waktunya, kita praktek brute force untuk yang kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Lalu kita coba pakai machine learning atau AI yang bisa melakukan itu otomatis untuk kita. Wah, itu kayaknya menarik banget. Bisa nggak ya waktunya? Nah, itu menjadi mungkin kita harus pertemuan 15 kayaknya nggak akan cukup. Harus minimal 2-3 pertemuan. Tapi untuk sementara itu dulu lah. Golkan satu dulu aja. Insya Allah rekan-rekan kalau mau mengembangin seperti itu bisa. Jadi kita praktek cryptanalysis untuk kunci algoritma simetris dengan asimetris. Semoga rekan-rekan bisa mengembangkan nanti menggunakan machine learning dan AI untuk melakukan hal itu untuk rekan-rekan gitu. Oke, baik rekan-rekan, cukup sekian untuk pertemuan kita minggu 11 mengenai cryptanalysis. Insya Allah untuk pertemuan yang berikutnya, yang 12, sudah mendekati ya. Pertemuan kita yang ke-12 itu tentang apa ya, harusnya ini kebanyakan ya. Ini aja deh kita bahas lagi di minggu depan. Ini kayaknya kebanyakan nih. Ini belum kita bahas nih. Yang simetris, asimetris, teknik, ya ini minggu depan aja kalau kayak gitu. Sebagian kan sudah, ini yang belum.